Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bang Jo. Untuk video kali ini saya akan menambahkan fitur tambahan atau melengkapi fitur yang sudah ada sebelumnya di sistem Syakat atau sistem akademik perguruan tinggi. Nah, untuk kali ini fitur yang akan saya tambahkan adalah fitur KRS atau Kartu Rencana Studi. Fitur umum yang wajib ada di setiap sistem akademik perguruan tinggi. Lagi-lagi disclaimer, saya bukan profesional, saya juga bukan ahli di bidang ini dan belum lama mempelajari pemrograman. Saya hanya pembelajar, jadi untuk teman-teman profesional dan ahli yang sudah berpengalaman, mohon maaf jika ada penyampaian saya yang masih kurang tepat. Mohon dukungannya agar saya dapat lebih baik lagi untuk depannya. Oke. Kita mulai. Nah, seperti biasa editor code yang saya gunakan adalah Visual Studio Code ya, atau Visual Code Studio dibantu dengan Copilot untuk percepatan pembuatan fitur dan sistemnya. Oke, kita mulai saja. Nah, oke. Ini adalah prompt pertama yang saya buat untuk untuk penambahan fitur untuk KRS ya. Di sini adalah prompt yang saya input cukup detail ya dan cukup banyak. Oke. Di sini ada database yang harus dibuat, kemudian KRS Manager Service, fitur, ada add, remove, validate, submit sampai approve, kemudian ada validasi, rules validasinya seperti apa, SKS total kurang dari 24 per semester, persyaratan terpenuhi, nilai semester, contohnya itu maksudnya nilai semester lalu lebih dari sama dengan C gitu. Artinya tidak boleh kurang dari C ya gitu, misalnya D, E dan sebagainya. Tidak boleh double enrollment, terus kemudian jadwal tidak bentrok, hari dan jam yang sama. Maksudnya mungkin ada kelas karyawan ataupun kelas reguler ya, jadi jadwal tidak bentrok gitu. Atau bisa jadi ada jadwal-jadwal yang bersamaan gitu. Kemudian implementasikan chain responsibility pattern untuk validasi KRS. Nah, SKS validator cek total. Jadi di sini ada saya masukkan validasi SKS itu kurang dari 24, kurang dari atau sama dengan, artinya maksimal 24 SKS. Kemudian prerequisite validator cek nilai mata kuliah pelajaran, konflik validator cek bentrok jadwal, kemudian duplicate validator cek double enrollment, kemudian saya tambahkan juga buat abstract validator base class. Setiap validator return validator result pass fail plus message-nya. Gitu. Chain berhenti saat failure, dan saya menambahkan lagi trigger pastikan penambahan fitur ini tidak merubah desain fitur, modul atau IP sistem yang sudah berjalan. Nah, kemudian enter, dan ini proses Copilot akan memproses prompt yang saya input ya. Langsung membuat model KRS, kemudian membuat model-model yang diperlukan, terus sampai selesai ya. Cukup lama ya sebenarnya prosesnya, ini memakan waktu 3-4 menit karena prompt yang saya input cukup bagi saya, menurut saya cukup spesifik gitu apa yang saya butuhkan. Jadi promptnya di sini dia akan running cukup lama gitu. Mungkin 3-5 menit ya teman-teman. Dan tergantung kondisi laptop mungkin ya. Nah, data berhasil dibuat. Kemudian Copilot juga akan lakukan tes aplikasi KRS-nya. Oke. Sudah komplit ya. Kartu rencana studi modul komplit, database model 7 table sesuai yang kita minta, mata kuliah, prerequisite, terus jadwal kuliah, KRS detail, dan chain responsibility pattern-nya sudah ada juga, KRS Manager Service dengan 5 metode tadi, add, remove, validate, submit, dan approve. Kemudian
front end interface-nya, 5 template dashboard-nya, manage KRS, history KRS, detail KRS, dan admin KRS. Kemudian ada 5 key real time validation, AJAX validation, chain of responsibility, error, smart scheduling, deteksi konflik jadwal otomatis. Yang tadi ada di prompt saya ya, validasi kapasitas kelas real time, update kapasitas otomatis, tambah dan hapus. Akademik role, sistem persyaratan mata kuliah, validasi nilai minimum persyarat yang tadi sama lebih kecil sama dengan C gitu maksudnya ya. Jadi maksimal minimum tuh C. Kalau D gitu pasti nggak bisa. Batas SKS per semester 12 sampai 24 seperti tadi ya. Ada profil UI-nya, kemudian admin manajemen, kemudian integration point, authentication system, dan ada URL-nya, KRS segala macam. Sampai data create. Ini dia solid, design pattern, sampai technical. Nah, semuanya ada error handling juga ada. Jadi server sudah running. Nah, jadi sebenarnya kita harus lebih detail sih untuk input di prompt-nya ya. Nah, ini adalah data name dan password yang untuk kita tes. Nah, itu adalah prompt pertamanya. Kemudian ada prompt keduanya yaitu enum KRS status kita lihat. Nah, ini adalah ini itu update prompt saya untuk fitur yang lain. Nah, ini adalah prompt kedua. Di sini saya menambahkan 6 KRS status dan state transaction ya, dimana ini adalah umum ya atau common gitu di dalam sistem perguruan tinggi yang ada di mungkin di best practice atau di Jakarta ya gitu, atau yang common, dengan tujuan memiliki tahapan persetujuan yang jelas, integritas serta dapat diaudit dan tracking di setiap perubahan status yang dilakukan oleh pengguna sistem gitu. Sistem akan berjalan seperti biasa. Mereka akan melakukan analisa file-file yang kita buat atau belum ada, jadi akan otomatis terbuat gitu ya. Update di beberapa file yang dibutuhkan, kemudian implementasi step. Oke. Nah, ini tidak boleh draft langsung approve ya, jadi ini termasuk ilegal. Harus sesuai requirement gitu, draft, submit, approve atau revision gitu ya, baru approve. Oke. Audit trail sistemnya seperti ini, KRS ada historinya gitu ya. Ini ada rincian file-file apa yang dimodifikasi, karena saya minta selalu tidak perlu menambahkan file, tidak perlu menambahkan file jika tidak dibutuhkan gitu. Jadi cukup update file yang sudah ada aja. Oke, ternyata ada new file. Di sini dia juga memberikan informasi database migration. Nah, validasi enforcement yang state mission rules-nya ya seperti ini, draft, submit approve, submit ke revision submit invalid, yang tidak boleh draft langsung approve, jadi nggak boleh. Atau langsung approve. Nah, ini nggak bisa nih. Ini sudah ada. Business logic-nya adalah KRS hanya di editable pada status draft atau revision. Jadi selain dua status ini nggak bisa diedit ya, teman-teman. Oke, lanjut ke user experience-nya. Di sini warna grey itu artinya sedang disusun, biru itu submit, checklist atau approve, atau tanda segitiga kuning ini ada revisi. Nah, revisi biasanya nanti ada di tangan dosen gitu, dan ada timeline auditnya. Dan sini ada admin panel integration. Jadi di sini akses yang bisa adalah akses admin siakat ya, atas admin dari sistemnya.
Ini ada URL-nya gitu. Nah, kemudian testing verification-nya. Nah, ini adalah benefitnya tahapan selanjutnya yang jelas, integrasi data, audit tracking. Ini seperti yang tadi saya sampaikan. Accountability, ya, bisa bertanggung jawab atas aksi mereka. Compliance ready, penggunaan sistem untuk mahasiswa buat KRS, ya. Ini ada salah satu mungkin sedikit dari role-nya. Untuk dosen PA itu dosen pengampu ya, maksudnya harusnya review KRS mahasiswa dalam satu submit, kemudian pilih action submit approve atau revision atau direvisi, monitor melalui admin panel gitu. Nah, kemudian secara otomatis juga Copilot membuatkan dokumentasi perihal yang tadi kita request, yaitu KRS workflow documentation gitu, dengan 2.500 lebih kata ya. Summary-nya bahwa 6 KRS status dengan 4 status, implementasi state machine workflow untuk sistem KRS telah diselesaikan dengan sempurna, mencakup 6 KRS status, state transition dengan enforcement kita tidak boleh draft approve. Jadi harus di draft, submit, baru approve. Jadi draft itu tidak bisa. Role based validation-nya mahasiswa versus dosen. Jadi hanya mahasiswa dan dosen gitu. Audit trail-nya lengkap dengan KRS status history, timeline visual front end, admin panel, database dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Nah, ini adalah prompt ketiga. Prompt ketiga saya masukkan di sini adalah SQL query untuk cek persyarat gitu kan, dengan tujuannya jika mahasiswa Y sudah ambil dan lulus nilainya lebih besar sama dengan C di semester sebelumnya, ditulis persyaratan yang belum terpenuhi dengan tujuan menegakkan urutan studi. Jadi studinya tuh nggak berantakan ya, mencegah pendaftaran ilegal, integrasi logal bisnis sesuai best practice. Dan saya minta langsung implementasikan query yang saya minta di atas ini sebagai validasi pendaftaran KRS di sistem Siakat yang sudah berjalan dengan baik. Dan saya selalu menampilkan trigger ini. Pastikan tidak ada penambahan file yang tidak perlu, perubahan desain, modul, dan IP pada sistem yang sudah berjalan. Nah, kemudian enter, sistem langsung, Copilot langsung running untuk membuat file-file yang kita butuhkan. Gitu kan. Nah, di sini ada, karena saya masih menggunakan Django, jadi menambah SQL yang lebih robust yang dan efisien untuk validasi persyaratan dengan menggunakan raw SQL atau Django RM yang optimal gitu. Mungkin teman-teman bisa menggunakan framework yang lebih kekinian ya. Gitu. Sudah dibuat. Nah, saat ada error, Copilot akan langsung memperbaiki ya gitu. Dan dia memberi info ke kita gitu, di sini. Nah, lihat ada error lagi tidak didukung dengan SQLite. Jadi saat ini database yang saya pakai adalah SQLite. Nah, convert dari UUID ke string. Kemudian lakukan tes lagi. Query sudah berjalan dengan sempurna. Nah, implementasi SQL query validasi password berhasil. Tujuannya memang untuk menegakkan urutan studi. Mahasiswa harus lulus. Jadi yang tadi ada syarat di atas adalah lebih besar sama dengan C dari semester sebelumnya. Jadi kalau di bawah C dia nggak akan bisa ambil KRS lagi, harus lulus gitu, kurang lebih ya intinya. Mencegah pendaftaran ilegal gitu, integrasi logika bisnis sesuai best practice ya, atau common di sistem akademik ya gitu. Dan ini adalah query utama SQL-nya. Dia juga memberikan info query-nya, oke. Dan file apa saja yang dimodifikasi. Nah, ini workflow validasinya, cara penggunaannya. Nah, di sini ada, dia juga kasih advice untuk cara penggunaannya. Ada testing comment-nya juga, testing result-nya juga sudah ada tuh ya. Gitu. Security-nya SQL injection, UID compatibility, grade validation, sampai performance-nya sudah ada. Dry, solid, clean code, database agnostic, full integrate. Satu sudah full integrate, jadi saya sudah integrate langsung ke KRS modul ya.
Kemudian prompt keempat adalah dari semua fitur yang tadi sudah ada, kita perlu testing ya, untuk pembuktian bahwa sudah tidak ada lagi error gitu di dalam code-code yang atau fitur-fitur yang tadi kita sudah tambahkan. Nah, ini adalah prompt yang saya input untuk dilakukan testing dengan generate hypothesis test untuk KRS gitu. Tes dengan 1000 kombinasi random course gitu ya. Jadi harapannya dengan angka 1000 ini meminimalisir error atau logik yang tidak sesuai dengan kondisi sistem ya. Nah, langsung Copilot langsung membuat file-file yang dibutuhkan. Nah, ada isu tuh, lihat ada 2 isu perlu diperbaiki ya gitu. Jadi Copilot juga cukup nah, excellent, tes pertama berhasil dengan 1000 kombinasi. Sekarang jalankan semua properti. Nah, jadi setelah dites dijalankan lagi propertinya. Nah, tuh di sini juga ada error, sebelumnya ada error. Nah, langsung diperbaiki lagi. Nah, testing complete sudah dengan 1000 random test. Gitu. Testing resultnya di sini SKS limit property test pas ya dengan 1000 kombinasi. Tes durasi 53 second ya. Di sini jelasin juga ini adalah proof dokumennya, integrasi workflow. Di sini ada complete A to A, workflow verified, KRS, add cost, submit sampai dengan ini sudah sesuai yang kita ya. Cannot edit after approve gitu. Ini ada logic verify ya, semuanya ada. Documentation create, di sini juga ada dokumentasinya KRS testing. Jadi setiap ini setiap testing ada dokumentasinya. Oke, bintang 5 semua ya. Sistem quality rating bintang 5. KRS system successfully pass 1000 random, complete workflow, validation role, state. Oke, dan yang terakhir adalah prompt terakhir yang saya buat. Prompt terakhir ya, belum sih, sebenarnya masih ada prompt 2 lagi. Nah, ini adalah saya masukkan kriteria untuk modul KRS ini dengan 4 kriteria yang saya tuliskan di prompt ya. Nah, ini sistem shortcut ini memenuhi kriteria berikut. Jadi saya harap dengan prompt ini mahasiswa bisa dengan prompt ini dapat divalidasi gitu ya, dengan 4 kriteria yang saya anggap memenuhi syarat gitu. Kemudian secara langsung Copilot langsung menjalankan memverifikasi sesuai prompt yang saya buat ya, yang saya request ya. Nah, ada error, langsung diperbaiki. Langsung. Oke, sudah selesai kriteria API, tambah hapus mata kuliah, validasi prasyarat, step transaction, kemudian semua tes lulus untuk berbagai edge case. Semuanya pas, ada resultnya. Test coverage-nya ini, arsitektur quality-nya, change, state, service, factory Python, sistem quality rating 5 ya teman-teman, documentation generate, ini semua ada. Kesimpulannya 100% sistem sudah membuktikan bahwa sistem shortcut ini 100% compliant ya. Nah, itu dia. Kemudian di prompt terakhir adalah saya coba masukkan AI untuk melakukan rekomendasi KRS dengan detail perintah berikut. Ini adalah tujuannya adalah sistem dapat merekomendasikan kepada mahasiswa untuk KRS mana saja yang tidak bentrok gitu.
Nah, ini berikut adalah prompt-nya, dan balik lagi pastikan saat update fitur ini tidak merubah desain sistem yang sudah berjalan baik dan juga sudah melalui validasi yang baru saja diselesaikan. Jadi dengan harapan saat fitur ini saya tambahkan tidak merubah validasi yang tadi sudah kita buat. Nah, AI powered KRS recommendation system menggunakan CSP solver yang sophisticated. Dia sistem akan berjalan, copilotnya langsung membuat AI power system sudah komplit dengan CSP dan zero breaking change, deliverable-nya, core implementation, kemudian RESTful API-nya berjalan, URL configuration sudah, kemudian ada dokumentasinya, gitu kan. Kayak feature-nya no schedule conflict, total SKS kurang dari 24, gitu. Kemudian class capacity available, priority wajib, ya kan, semuanya ada. Integrasi statusnya zero breaking change, tidak ada yang berubah dari sistem berjalan. Memang permintaan saya. Kemudian performance-nya ini testing, achievement-nya sudah implementasi semuanya ya, gitu. Dengan AI. Jadi sistem sudah ready, sistem KRS sudah ready dengan tambahan AI untuk merekomendasikan KRS mana saja yang dianggap baik, gitu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya share pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya khususnya dan bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.